Halo rekan-rekan value investor. Kali ini saya akan membahas IPO saham PT Daya Mitra Telekomunikasi atau yang kita lebih kenal dengan nama Mitratel. Ini untuk pertama kalinya saya membahas saham IPO. IPO dari anak usaha PT Telkom ini diperkirakan akan menjadi IPO yang hampir sama besarnya sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia dengan IPO gorengan Bukalapak. IPO gorengan Bukalapak waktu itu berhasil panen dana sebesar 21,9 triliun. Sedangkan IPO Mitratel direncanakan nantinya pada harga Rp800 per lembar saham. Lalu pada saat itu perusahaan berencana untuk menerbitkan 25,54 miliar lembar saham baru. Maka dana IPO yang akan diperoleh sebesar 20,4 triliun. Selisih tidak jauh berbeda dari IPO Bukalapak. Nah, pada video ini saya akan membahas kualitas fundamental dari Mitratel, prospeknya ke depan, serta valuasinya. Apakah di harga 800 itu Mitratel sudah mahal atau masih murah? Apakah kita harus buy or sell atau kita tunggu dulu? Maka dari itu, simak sampai habis video ini karena saya sangat yakin masih akan ada banyak informasi yang patut Anda ketahui seputar IPO saham Mitratel. Tetapi sebelumnya saya mau ingatkan dulu, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil resiko yang bisa Anda terima. Dan perlu saya ingatkan lagi bagi Anda yang belum subscribe, ada baiknya untuk Anda subscribe dulu channel ini dan nyalakan belnya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Yang pertama, seperti biasa kita akan bahas dulu kualitas fundamentalnya. Dimulai dari kinerja yang terbarunya yaitu tahun 2020, tepatnya di kuartal kedua. Nah, semua data-data ini saya ambil langsung dari prospektus yang diterbitkan oleh perusahaan. Pada kuartal kedua ini, pendapatan dari Mitratel sebesar 3,2 triliun. Jumlah ini meningkat 11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,9 triliun. Nah, di sini Anda perhatikan, terlihat secara histori, pendapatannya terlihat meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Nah, di sini data yang bisa saya dapatkan dari prospektusnya yaitu data 4 tahun, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Nah, di sini Anda perhatikan, untuk tahun 2021, datanya baru ada sampai dengan kuartal kedua. Tetapi kita bisa menggunakan data ini untuk mencari data yang bisa disetahunkan, atau pendapatan yang bisa disetahunkan untuk tahun 2021. Untuk mencarinya, kita tinggal mengkalikan 2 untuk data kuartal kedua ini, sehingga didapat pendapatan full year untuk tahun 2021 sebesar 6,4 triliun. Nah, dari sini, saya sudah menghitung CAGR untuk 4 tahun, pertumbuhan pendapatan dari Mitratel sebesar 9,2% dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Berikutnya kita akan lihat labanya. Sampai dengan kuartal kedua ini, laba Mitratel sebesar 700 miliar. Jumlah ini meningkat 357% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 153 miliar. Nah, sama seperti pendapatannya tadi, Anda perhatikan laba bersih dari Mitratel juga terlihat konsisten bertumbuh setiap tahunnya. Nah, di sini sama seperti pendapatan tadi, untuk kuartal terakhir atau untuk data terakhir, kita bisa saja mencari data untuk disetahunkan. Tinggal kita kalikan 2, maka kita bisa dapat laba disetahunkan full year sebesar 1,4 triliun. Nah, dari sini saya sudah menghitung CAGR untuk 4 tahun, pertumbuhan laba bersih dari Mitratel sebesar 33%. Berikutnya kita akan lihat hal yang tidak kalah penting yaitu ekuitas. Sampai dengan kuartal kedua ini, ekuitas dari Mitratel sebesar 13,6 triliun. Jumlah ini meningkat 62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,1 triliun. Dan dalam hal ini, ekuitas sangat penting untuk kita melihatnya jika sebuah emiten akan melakukan IPO. Di sini kita bisa menghitung ekuitas setelah IPO berapa. Nah, pertama kita cari dulu, tadi kan sudah kita cari dana yang didapat dari hasil IPO sebesar 20,4 triliun. Nah, dana ini atau hasil dari IPO ini akan kita tambahkan dengan ekuitas sebelum IPO, 13,7 triliun. Maka dapatlah ekuitas Mitratel setelah IPO sebesar 34,1 triliun. Nah, hal ini juga yang mengkonfirmasi bahwa Mitratel saat ini dan juga nanti setelah IPO akan menjadi perusahaan menara terbesar di Indonesia. Sebagai perbandingan, Anda bisa lihat, sampai dengan video ini dibuat, TWR memiliki ekuitas sebesar 10,5 triliun. Lalu Tebik sebesar 8,7 triliun, dan juga Bali Torindo sebesar 2,3 triliun. Jadi terlihat di sini, apalagi dibandingkan dengan dua pesaingnya yaitu TWR dan juga Tebik, Mitratel mempunyai ekuitas yang jauh lebih besar.
Nah, masih berkaitan dengan ekuitas, berikutnya kita akan lihat return on equity. Dalam hal ini kita akan menghitung return on equity setelah IPO. Nah, tadi kan ada data laba kuartal kedua tahun 2021 yang kita sudah setahunkan. Hasilnya kita dapat 1,4 triliun untuk full year-nya, disetahunkan. Nah, dari sini kita bisa mencari ROE setelah IPO sebesar laba full year yang disetahunkan ini, 1,4 triliun, dibagi dengan ekuitas setelah IPO yang tadi sudah kita dapat juga, 34,1 triliun. Hasilnya kita akan dapatkan ROE setelah IPO sebesar 4%. Nah, disinilah yang perlu mendapat perhatian dari kita, bahwa memang ekuitas dari Mitratel ini memang sangat besar ya, lebih besar daripada pesaing-pesaingnya. Namun dilihat dari efisiensi penggunaan ekuitas, ternyata pesaing-pesaingnya jauh lebih baik daripada Mitratel. Kita perhatikan TOWR, ROE-nya saat ini sebesar 32%. Lalu ada Tebik sebesar 15%, dan juga ada perusahaan menara yang kecil ya, Bali Towerindo sebesar 7,7%. Nah, setelah kita membahas fundamental kinerja dari Mitratel, sekarang saatnya kita membahas prospeknya. Untuk membahas prospeknya, terlebih dahulu saya ajak Anda untuk mengenal sedikit saja tentang profil dari PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1995 dengan nama PT Daya Mitra Malindo yang ketika itu masih menjadi anak usaha dari perusahaan asal Malaysia, yaitu Malaysia Telkom Berhad. Waktu itu ruang lingkupnya hanya sebatas jasa instalasi dan juga pemeliharaan jaringan telekomunikasi. Saat ini seperti ini susunan pemegang saham dari Mitratel. Anda perhatikan hampir seluruhnya dimiliki oleh PT Telkom Indonesia dengan kepemilikan jumlah lembar saham sebanyak 2 miliar sekian. Saat ini perusahaan masih menjalankan bisnis utamanya yang sudah dijalani sejak awal berdirinya, hanya saja ditambah lagi dengan bisnis penyewaan dan juga pemeliharaan menara telekomunikasi yang sampai dengan saat ini menjadi kontributor utama pendapatan dari Mitratel. Saat ini Mitratel menyandang status sebagai rajanya menara di Indonesia dengan kepemilikan sebesar 28.030 jumlah menara. Sebagai perbandingan, Anda perhatikan, jumlah menara yang dimiliki oleh Mitratel jauh di atas TOWR yang sebesar 21.600, lalu Tebik yang sebesar 19.700, dan juga Bali Towerindo yang sebesar 3.600. Nah, itulah profil singkat dari Mitratel. Sekarang kita akan membahas tentang prospeknya. Secara keseluruhan, bisnis menara telekomunikasi di Indonesia ternyata menunjukkan perkembangan yang sangat baik, yang sangat menjanjikan ke depannya. Saat ini kebutuhan sarana telekomunikasi lebih banyak berkaitan dengan penggunaan untuk kebutuhan internet. Anda perhatikan pada data berikut ini, terlihat pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan sarana yang dapat mendukung penyediaan internet, salah satunya menara telekomunikasi, kedepannya akan terus meningkat. Hal ini juga mengingat jumlah penduduk di Indonesia yang sangat banyak dan mengingat potensinya yang sangat besar ke depannya. Berikutnya kita akan lihat dari sisi model bisnisnya. Anda perhatikan, kita akan mulai dari rata-rata biaya sewa menara telekomunikasi per bulan oleh operator telekomunikasi. Data yang saya peroleh ini, rata-rata biaya sewa per bulan dalam dolar. Kita perhatikan untuk Indonesia, rata-rata sewa per bulannya sebesar 900 sampai dengan 1.160 US dollar. Terlihat jumlah ini sedikit lebih rendah ketimbang di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Tetapi lebih tinggi ketimbang negara berkembang lainnya seperti India, biaya sewanya hanya 500 sampai dengan 800 dolar per bulannya. Lalu untuk Tiongkok, 400 sampai dengan 600 dolar per bulannya. Yang kedua, kita lihat dari margin EBITDA setelah memperhitungkan sewa tanah apabila menara itu berdiri di atas tanah yang disewa. Kita perhatikan, margin EBITDA untuk Indonesia 70-80%. Terlihat lebih tinggi dari semua negara-negara yang ada di contoh ini, seperti di Amerika Serikat, Eropa, India, dan juga Tiongkok. Yang ketiga, yang paling menarik di sini, kita perhatikan biaya yang dibutuhkan untuk membangun suatu menara. Data ini juga dihitung berdasarkan dolar Amerika Serikat, dalam hal ini ribuan dolar. Kita perhatikan, untuk membangun satu menara di Indonesia, dibutuhkan biaya 36.000 US dollar sampai dengan 65.000 US dollar. Jumlah ini terlihat lebih kecil ya ketimbang di Amerika Serikat, 175 sampai dengan 250.000 US dollar. Lalu di Eropa, 90 sampai dengan 130.000 US dollar per menaranya. Biaya untuk membangun menara di Indonesia hampir sama dengan yang ada di India dan juga di Tiongkok. Yang berikutnya berhubungan dengan Return on Invest Capital atau ROIC.
ROIC adalah perhitungan yang digunakan untuk menilai efisiensi perusahaan dalam mengalokasikan modal untuk kegiatan investasinya. Nah, ROIC ini memberikan kita gambaran seberapa baik perusahaan menggunakan modalnya yang diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, investasi yang dimaksud di sini tentunya adalah untuk membangun menara. Anda perhatikan ROIC untuk satu menara dengan satu penyewa, margin keuntungannya sebesar 11%. Jumlah ini, jika kita bandingkan dengan negara-negara lainnya, jauh lebih tinggi. Kita perhatikan untuk Amerika Serikat hanya sebesar 5% saja. Untuk Eropa 7%, lalu untuk India lebih kecil lagi yaitu 1% saja, dan untuk Tiongkok 4%. Nah, yang menarik di sini kita perhatikan, di sini juga ada data ROIC untuk satu menara dengan 2 penyewa, lalu ada untuk satu menara dengan 3 penyewa. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa semakin tinggi penyewa yang menggunakan satu menara, maka akan semakin besar margin keuntungan yang akan diperoleh. Nah, ini semua ini ada hubungan dengan indikator tenancy ratio. Nah, untuk yang satu ini saya mau jelaskan dulu seperti ini. Jadi dulu kan di perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia, mereka memiliki masing-masing menara telekomunikasinya. Jadi mereka misalnya Telkomsel, dalam hal ini Telkom, punya menaranya sendiri. Lalu Indosat juga punya menaranya sendiri. Lalu untuk XL juga begitu. Jadi mereka harus menginvestasikan sendiri dan mengelola serta melakukan pemeliharaan secara berkala pada menara telekomunikasinya sendiri. Tapi saat ini, banyak operator telekomunikasi yang memilih untuk menjual menaranya pada perusahaan menara, salah satunya pada Mitratel, lalu ada juga Tebik dan juga TWR. Lalu mereka kembali menyewa menara-menara itu dari perusahaan menara, karena memang setelah diperhitungkan lagi, jatuhnya biayanya lebih murah dan juga lebih hemat untuk mereka. Dalam hal ini, operator telekomunikasi itu tidak harus memikirkan biaya yang cukup besar di awal untuk mengadakan satu menara, dan juga pada akhirnya nanti mereka tidak harus mengeluarkan biaya operasional untuk pemeliharaannya setiap bulan. Jadi setelah hitung-hitungannya, ini jauh lebih murah dengan mereka menyewa saja dari perusahaan menara. Sehingga saat ini, menara-menara yang dimiliki oleh perusahaan menara itu, salah satunya Mitratel ini, dapat menyewakan satu menara pada beberapa operator yang berbeda. Inilah yang disebut sebagai tenancy ratio. Nah, ini juga sekaligus yang menjawab kualitas fundamental dari Mitratel yang perlu mendapat perhatian dari Anda. Saat ini, dengan jumlah menara yang terbanyak seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ternyata tenancy ratio dari Mitratel sebesar 1,50 kali. Ini artinya setiap 2 menara Mitratel disewa oleh 3 perusahaan telekomunikasi. Nah, sebagai perbandingan seperti ini, Anda perhatikan, untuk TWR yang memiliki jumlah menara terbanyak kedua, tenancy rasionya lebih tinggi, yaitu sebesar 1,83 kali. Lalu untuk Tebik, tenancy rasionya sebesar 1,96 kali. Jadi sejauh ini, efisiensi pemanfaatan menara telekomunikasi dari Mitratel masih di bawah dari perusahaan menara lainnya. Jadi percuma jika punya menara yang banyak, tapi yang sewa sedikit. Hal ini sama saja seperti perusahaan kapal yang sudah saya bahas sebelumnya. Di situ saya menyebut sebagai rasio produktivitas aset, yang mengukur sejauh mana kemampuan aset kapal yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendapatkan pendapatan atau pemasukan bagi perusahaan kapal. Jadi percuma untuk punya kapal yang banyak, tetapi hasilnya sedikit. Atau pada video saya lainnya tentang saham CPO, di situ saya menyebutnya sebagai productivity yield, yang mengukur seberapa besar sawit yang dihasilkan dari lahan sawit yang dimiliki. Jadi percuma jika punya tanah atau lahan yang besar, tapi tidak bisa memaksimalkan sawit yang besar juga. Nah, ini juga berlaku bagi perusahaan menara telekomunikasi. Di samping itu, tenancy ratio dari Mitratel ini berpotensi untuk turun karena memang sebagian besar dana hasil IPO akan digunakan untuk akuisisi dan pembangunan menara baru. Jadi jika jumlah menara bertambah, di sisi lain manajemen masih belum bisa meningkatkan jumlah penyewanya, maka otomatis tenancy rasionya juga akan turun. Tapi ini menurut saya hanya berlaku dalam jangka pendek saja, ya semisal 1-2 tahun ke depan. Untuk jangka panjangnya, karena melihat dari histori pertumbuhan kinerja dari Mitratel yang cukup baik selama 4 tahun ke belakang, maka saya sangat percaya tenancy rasionya juga akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan, misalnya dalam 2-3 tahun dari sekarang. Hal ini karena untuk membangun satu menara dan juga mengoperasionalkannya, butuh modal kerja yang cukup besar
dan juga butuh waktu, baik itu untuk akuisisi maupun untuk membangun suatu menara, ataupun untuk menjalankan operasional menara itu sendiri. Tapi saya percaya, karena memang Mitratel ini bukan perusahaan yang baru di bidang ini, jadi saya percaya semua tantangan ini pasti akan dilewati dalam 1-2 tahun ke depan. Berikutnya kita akan bahas tentang valuasinya. Kira-kira di harga 800 itu, saham Mitratel ini sudah murah atau masih mahal? Nah, pertama, tadi kan kita sudah hitung ekuitas Mitratel sebelum IPO adalah sebesar 13,7 triliun. Lalu setelah IPO, dana yang didapat sebesar 20,4 triliun. Jadi nanti total ekuitas yang dimiliki setelah IPO sebesar 34,1 triliun. Nah, sekarang kita hitung jumlah saham setelah IPO. Jumlah saham saat ini sebesar 60 miliar lembar sekian, ditambah dengan jumlah saham baru yang nanti akan diterbitkan sebesar 25 miliar sekian. Jadi jumlah saham keseluruhan setelah IPO sebesar 85 miliar sekian. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai buku untuk Mitratel. Rumusnya itu ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Maksudnya di sini jumlah saham yang beredar setelah IPO. 34,1 triliun dibagi 85 miliar lembar saham. Hasilnya kita dapat Rp401 per lembar sahamnya. Nah, ini adalah nilai buku dari Mitratel setelah IPO. Nah, dari sini kita bisa mencari PBV-nya. Harga saham IPO sebesar 800 dibagi dengan nilai bukunya 401. Hasil akhirnya kita dapat PBV-nya sebesar 1,9 kali. Nah, kita bisa tahu PBV-nya ini murah atau mahal kita bandingkan dengan perusahaan sejenis. Dalam hal ini TWR dan juga Tebik, dan juga untuk Bali Towerindo. Kita perhatikan di sini, PBV untuk TWR sebesar 5,55 kali. Lalu untuk Tebik sebesar 7,32 kali. Lalu untuk Bali Towerindo sebesar 1,8 kali. Jadi pada harga IPO 800 itu, harga saham Mitratel berdasarkan dari PBV-nya terlihat jauh lebih murah dari pesaing-pesaingnya. Dan memang kalau kita perhatikan, PBV dari TWR dan juga Tebik terlihat besar karena memang selama ini kedua perusahaan itu bisa mendeliver dengan sangat baik kinerja yang bagus dalam jangka panjang secara konsisten setiap tahunnya dan juga selalu rajin membagikan dividen. Dan hal inilah yang kita harapkan pada Mitratel ke depannya. Nah, pada akhirnya, kita bisa tarik kesimpulan seperti ini. Yang pertama, kinerja terbaru kuartal kedua tahun 2021 untuk Mitratel sangat baik dengan pertumbuhan yang sangat bagus. Yang kedua, kinerja historinya selama 4 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dengan CAGR laba bersih sebesar 33%. Yang ketiga, perusahaan ini mempunyai ekuitas yang terbesar dari semua perusahaan menara di Indonesia. Nah, yang keempat, yang perlu menjadi catatan, ROE-nya ternyata lebih kecil ketimbang Tebik dan juga TWR. Yang kelima, prospek kinerja dari bisnis menara itu secara keseluruhan ternyata sangat menjanjikan pertumbuhan di masa yang akan datang, melihat potensi-potensi yang tadi sudah saya jelaskan. Yang keenam, nah ini juga perlu mendapat perhatian dari kita, ternyata indikator tenancy ratio dari Mitratel saat ini berada di bawah dari pesaing-pesaingnya yaitu TWR dan juga Tebik. Dan diperkirakan nanti jika IPO ini berhasil mendapatkan dana yang besar, lalu jumlah menara dari Mitratel ini bertambah, maka tenancy ratio-nya akan lebih turun lagi dari saat ini. Yang ketujuh, yang terakhir, dilihat dari PBV-nya, ternyata valuasi dari Mitratel jika nanti harga IPO-nya benar Rp800 per lembar, jauh lebih murah ketimbang pesaing-pesaingnya seperti TWR, Tebik, dan juga Bali Towerindo. Sebenarnya untuk saat ini jika kita melihat pertumbuhan yang sangat baik dari kinerjanya, plus potensi yang besar dari bisnis menaranya secara keseluruhan, maka IPO saham Mitratel ini sangat layak untuk dibeli. Tapi untuk jangka panjang. Dan dalam 1 atau dalam beberapa bulan ke depan setelah IPO, mungkin Anda harus sedikit bersabar untuk melihat sedikit gejolak atau mungkin saya bisa katakan penurunan dari harga sahamnya karena investor akan melihat realitanya yaitu tenancy ratio dan juga ROE dari Mitratel yang masih terlalu kecil dan juga kalah dibanding para pesaing-pesaingnya. Tapi hal ini akan berbalik untuk jangka panjang, katakanlah 2-3 tahun ke depan dengan melihat dari kinerja historinya dan juga potensi-potensi yang dimilikinya secara keseluruhan untuk bisnis menara di Indonesia. Ketika dana hasil IPO dan juga menara yang banyak ini yang dimiliki oleh Mitratel sudah dikonversi dengan sangat baik oleh manajemen,
untuk menghasilkan profitabilitas yang bagus ke depan untuk Mitrtel, maka sudah pasti harga sahamnya juga akan naik ke depannya. Tapi ingat, disclaimer on, ini bukan arahan untuk membeli saham Mitrtel. Ini hanya untuk memberikan kita gambaran sebagaimana buruk atau baiknya fundamental kinerja dari Mitrtel dan juga seberapa murahnya atau mahalnya saham Mitrtel. Ingat, semua keputusan di tangan Anda. Disclaimer on. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.